Untuk penanya yang pertama dari Ibu Nadiatul Korima kepada operator mungkin bisa dibukakan aksesnya terlebih dahulu kepada Ibu Nadiatul Korima. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Vina. Baik, bagaimana sudah siap untuk bertanya? Siap. Baik, saya persilakan kepada Ibu Nadiatul untuk bertanya. Baik, terima kasih Mbak Vina atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Jadi kan kita punya informasi privasi masing-masing. Tadi salah satu etika berinteraksi di dunia maya adalah kita harus menghargai privasi orang lain, privasi sesama. Jadi kalau kita sudah maksudnya menjaga informasi kita dengan baik, tapi bagaimana jika ada yang mencuri informasi kita? Kita nggak tahu. Contohnya kan sekarang kayak hacker yang mereka kan punya kemampuan untuk menghack akun-akun orang dan menggunakan kemampuan tersebut eh, untuk apa merugikan orang lain. Itu apa ya tindakan yang harus kita lakukan dan pada siapa kita bisa melaporkan jika ada yang menghack akun kita. Misalnya untuk apa menipu orang lain, kan kita nggak tahu. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nadiatul. Kepada Bapak Rifki Edru, saya persilakan untuk menjawab terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Sebelumnya sebagai apa ya, sebagai seorang praktisi digital gitu ya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara untuk mengamankan diri. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa pengamanan di sistem informasi sekarang itu sangat ketat, sangat kuat. Server-server di akun-akun terpercaya seperti Google, Facebook, Instagram, sosial-sosial media yang sudah berbasis hukum itu memiliki aturan dan rules pengamanan yang sangat dalam. Memang ada beberapa cara untuk para hacker gitu ya, untuk bisa mendapatkan informasinya. Namun, secara garis besar itu membutuhkan interaksi. Saya ambil contoh sebagai salah satu praktisi gitu ya, sebagai salah satu praktisi biasanya si pengambil data itu akan membuat pancingan terlebih dahulu dengan mengirimkan link misalnya. Ini namanya nama tekniknya phishing, phishing, eh, PHI phishing. Jadi dia mengarahkan targetnya untuk masuk ke dalam sistem yang dia miliki. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara mendapatkan mengirimkan link yang berupa link macam-macam lah informasi tadi sempat juga disampaikan pengalamannya gitu kan tentang rekening dan itu butuh interaksi gitu. Nah, jadi pengamanan kita adalah salah satunya jangan mengklik link-link yang tidak jelas sumbernya atau tidak jelas apa ya tidak jelas linknya. Biasanya link yang dikirimkan itu tidak formal, berusaha untuk terlihat formal, tapi pada kenyataannya tidak formal. Contohnya gitu ya, kayak kasusnya Bapak tadi gitu ya, Mandiri underscore Indonesia gitu, kelihatannya formal, tapi tidak formal gitu kan. Nah, apabila link itu diklik, itu akan masuk ke dalam environment-nya mereka. Itu pertama. Jadi butuh interaksi. Sejago-jagonya hacker gitu. Untuk masuk ke dalam ekosistem internet yang benar-benar diamankan gitu seperti akun Google-nya kita, akun Instagram-nya kita, akun Facebook-nya kita. Itu pengamanannya luar biasa. Untuk mereka bisa masuk, mereka butuh interaksi dari kita. Mereka butuh tahu beberapa informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini yang jangan sampai keluar password, OTP. Dulu cuma password ya.
Biasanya orang kalau lupa-lupa password bisa menyimpan password di dalam handphone kah atau di mana kah gitu yang bisa didapatkan orang. Namun sekarang ada OTP gitu. Apabila passwordnya sudah, dari sistemnya akan mengirimkan kode ke nomor telepon kah, ke alamat email kah gitu untuk memverifikasi bahwa itu orang yang benar. Jadi sistem pengamanannya itu sudah berlapis-lapis gitu. Tinggal bagaimana caranya kita untuk jangan tersentuh dengan itu. Nah, link-link ini tidak hanya didapatkan secara one on one gitu. Bisa juga dari misalnya ya ibu-ibu yang punya anak-anak kemudian mengizinkan anak-anaknya main handphone games di dalam handphonenya. Nah, kemudian ada iklan. Iklan, baik itu iklan pinjol kah, baik itu iklan games kah, yang kemudian karena ketidaktahuan iklannya diklik. Kemudian dibawa ke link tempat ekosistemnya itu di apa? Dimiliki. Nah, itu bisa menjadi cara juga untuk para hacker. Jadi link jangan sampai mengklik link-link yang tidak jelas. Yang pertama, yang kedua, WiFi. WiFi di area umum itu namanya pineapple link. WiFi di area umum yang tidak dikunci dengan password yang bagus itu bisa kemungkinan hacker memasuki perangkat yang terhubung dengan WiFi tersebut. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan jaringan data pribadi, mending menggunakan jaringan data pribadi kecuali WiFi yang terpercaya. Itu. Jadi pengamanan untuk melindungi dari hacker itu sebenarnya sekarang membutuhkan interaksi. Nah, interaksinya ini yang lebih hati-hati, baik itu di sosial media, baik itu di secara langsung, secara iklan gitu ya. Tapi itu dulu yang diamankan. Nah, apabila sudah terhack dan bagaimana cara melaporkan yang mungkin Bapak lebih ahli gitu ya untuk bisa menjelaskannya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rifki atas jawabannya. Kepada Bapak Safarudin, apakah ada yang ditambahkan? Baik, saya sedikit menambahkan ya tentang ya memang itu sangat penting ya. Seperti cerita saya tadi, saya hampir saja beberapa kali kena jadi korban ya. Jadi memang untuk akun-akun pribadi kita, memang seperti email itu saya pakai pengamanan berlapis ya. Selain ketika akses itu harus terverifikasi dengan saya langsung, ya itu juga ada lain nanti. Jadi memang harus sangat ketat kita jaga informasi pribadi kita ya. Nah, kemudian satu lagi memang ini apa ya? Ini yang seperti Mas Rifki katakan tadi, ini WiFi ini sangat sangat besar godaan WiFi ya. Kadang-kadang kita untuk menghemat paket kadang-kadang suka ya ini di tempat tertentu kadang-kadang kita cari WiFi ya. Nah, kadang-kadang nonton satu kegiatan hacker ya, namanya hacker waktu itu. Jadi dia ceritalah sangat sederhana kalau dia ingin membajak kita di warung kopi misalnya, warung kopi A ya. Kemudian dia keluarkan namanya hotspotnya. Hotspotnya dia berikan dengan nama yang sama, dengan yang sama dan itu tanpa password. Nah, ketika kita mengakses jaringan hotspotnya, otomatis kita dengan dia, bukan ke jaringan warung kopi yang kita duduk tadi. Kita pikir sama ya. Nah, akhirnya begitu kita masuk ke jaringan dia, kemudian dia langsung masuk ke perangkat kita. Akhirnya disitulah mulai dia bajak semua informasi kita dan perangkat kita. Nah, ini sangat hati-hati ya. Dan kalau memang, ini kan sering, kalau di Facebook kan sering kadang-kadang, ada yang tiba-tiba, ini mohon maaf kawan-kawan, nomor WhatsApp saya sudah dibajak. Saya ada yang minta uang atas nama nomor WhatsApp saya. Nah, itu juga saya WhatsApp. Karena WhatsApp kan sederhana, kita kadang-kadang kan tidak tahu ya. WhatsApp misalnya nomor saya, kemudian ada orang lain ingin masuk WhatsApp. Nah, ini kan diverifikasi. Yang Mas Rifki katakan tadi ada kode OTP-nya.
Ya, jadi kita ketika ada jangan kita iakan itu. Jadi jangan semua informasi persetujuan itu langsung kita iakan. Harus baca dulu, ini informasi apa yang dikirimkan ke kita. Jangan langsung kita iakan, ini berbahaya. Ya, nah, jadi itulah kiat-kiat untuk menjaga jangan sampai informasi kita bocor. Dan kalau sudah seperti mungkin ada upaya pemulihan, kalaupun tidak bisa dan kita merasa dirugikan lebih besar, nah ini langkah-langkahnya mungkin bisa ditempuh dengan melaporkan ke kepolisian. Jangan sampai nanti ya seolah-olah orang kadang-kadang ada yang pakai nomor kita. Kemudian ada kebetulan korban tertipu. Memang itu nomor kita, tapi bukan kita yang pakai lagi. Kemudian melaporkan kita, seolah kita yang melakukan penipuan tadi. Jadi segera mengklarifikasi ke media sosial, ke kawan-kawan. Dan kalau kita merasa tidak nyaman, mungkin ini bisa dilanjutkan dengan melaporkan ke kepolisian bahwa nomor kita sudah dibajak. Sehingga jangan nanti menjadi korban bajakan, juga menjadi korban orang yang dilaporkan lagi oleh korban yang penipuan tadi. Nah, jadi ini memang memang harus sangat mungkin itu ya Mbak Nadia Tul ya. Terima kasih.